Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi kalau teman-teman sudah nonton saya, nonton video saya yang sebelumnya, ini mungkin saya taruh linknya di atas atau di bawah kolom deskripsi. Nah, itu kan kita melakukan teks translasi atau terjemahan teks dari bahasa Indonesia ke asing atau asing ke asing, misalkan Prancis ke Jerman dan sebagainya lah. Nah, itu kita pakai API-nya Google dan API-nya Deep Translation gitu kan. Jadi kita tinggal apa namanya udah pakai model mereka yang udah jadi. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu nih sebenarnya Google Translate, Microsoft Bing Translate gitu kan. Itu tuh gimana sih di belakang layarnya? Nah, makanya kita akan bahas di video kali ini. Ya, cuma tidak akan sekompleks itu si arsitektur karena kita pakai lokal, mereka pakai superkomputer gitu kan. Nah, seperti itu sih. Tapi paling tidak kalian tahu intuisinya. Nah, jadi kayak gini. Mungkin aku harus geser nih sampai kemana nih ya? Nah, gini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tahu neural network, ya memang harus tahu ya sebelum masuk ke video ini harusnya. Jadi teman-teman kan udah mengenal di sini ada lapisan input atau neuron-neuron input nih. Kemudian masuk ke hidden layer, lalu masuk ke hidden layer kedua. Nah, misalkan hidden layernya ada dua, tapi kalau satu ya udah satu tok berhenti. Atau nggak ada hidden layernya ya udah langsung ke neuron output gitu kan. Atau hidden layer-nya banyak, jadi deep learning gitu kan. Ada hidden layer 1, 2, 3, 10, 100 gitu kan, sampai banyak banget. Nah, kemudian masuk ke neuron output. Nah, tapi ini cuma ini sekuensial lurus gitu tok gitu loh. Dari neuron input masuk hidden layer selanjutnya dan seterusnya sampai neuron output. Nah, kayak gitu tok. Nah, itu nggak bisa sih sama si text translation. Kayak gini contohnya. Kalau teman-teman tahu kan misalkan apa ya? Saya sudah pernah berkunjung ke Semarang gitu kan. Nah, kayak gitu. Misalkan kata-kata berkunjung biasanya kan diikuti ke mana gitu kan, ke rumah nenek atau ke daerah mana, provinsi mana, negara mana gitu kan. Nah, kemudian saya pernah gitu kan berkunjung ke rumah. Nah, ke rumah itu kan harus diikuti ini kan namanya apa? Nama orang misalkan ke rumah siapa gitu. Nah, jadi kalau misalkan itu tuh sekuensial. Jadi kata setelahnya itu akan dipengaruhi oleh kata sebelumnya dan dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya gitu kan. Kayak misalkan di bahasa Inggris itu kan ada namanya subjek, predikat, objek. Nggak bisa misalkan kalimat itu misalkan predikat objek tok, itu bukan kalimat kan artinya. Nah, jadi gitu. Nah, harus ada subjeknya. Makanya subjek kan di apa namanya ya? Di titik pertama. Nah, jadi memang ada keberkaitan lah intinya antara satu kata dengan kata yang lain gitu. Jadi memang kalau kita lurus-lurus gini tok, nanti akan ada namanya vanishing gradient. Nah, vanishing gradient itu artinya neuron yang awal-awal itu akan memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan neuron-neuron yang setelahnya gitu. Contohnya gini, ini kan neuron output itu kan dapat inputan dari hidden layer kedua. Hidden layer kedua dipengaruhi hidden layer pertama dan seterusnya kan, mundur-mundur terus. Nah, kalau panjang itu kan jadinya nggak berarti di hidden layer yang pertama-pertama gitu kan. Nah, kalau di RNN itu ada namanya LSTM. Nah, LSTM itu bisa mengatasi ini. Jadi kayak misalkan apa tadi? Misalkan saya bekerja. Nah, terus kan ada kata-kata selanjutnya kan. Nah, nanti di kata terakhir adalah misalkan setelah 10 tahun yang lalu. Misalkan saya bekerja di kantor yang berada di Jakarta, namanya ini sejak 10 tahun yang lalu. Nah, kata-kata 10 tahun yang lalu itu kan ya karena bekerjanya kan, itu kan dipengaruhi oleh kata yang kedua, saya bekerja. Padahal tadi katanya banyak banget. Nah, jadi kita kalau ada vanishing gradient kayak gitu kan, nah susah. Jadi nggak akan akurat translate-nya. Itulah intinya cukup panjang gitu. Jadi intinya kalau kalian pakai neural network biasa, nah ini ada namanya vanishing gradient gitu kan. Dan juga ya udah ini bisanya bagusnya untuk yang klasifikasi regresi gitu-gitu aja yang cuma satu kali output misalkan dia anjing atau kucing atau gajah kalau lebak hewan gitu kan ya kalau misalkan regresi kira-kira pendapatan perusahaan kita bulan depan berapa gitu toh itu kan bukan sesuatu yang sekuensial kan. Nah, makanya kita butuh arsitektur yang lain bukan MLP biasa, multi layer perceptron biasa. Ini baru jelasin teori aja udah panjang juga ya. Nah, jadi ini RNN, dia berulang terus, sekuensial. Jadi, ya ini kayak gini. Kita ambil contoh yang lain, mungkin lebih ini ya. Nah, ini contohnya, lebih jelas mungkin. How are you? Nah, ini kan kalau kita pakai RNN, dia bisa tahu nih, how are you? Harusnya kan, kalau misalkan kita mau prediksi kata, kita biasanya kan, how are you today? Gitu kan. Misalkan, atau how are you buddy? Maksudnya kayak teman gitu kan. How are you friend? Gitu kan. Atau apapun lah itu. Nah, kalau di
teks translasi, berarti kalau how are you, nah ikutinya apa? Tanda tanya kan. Habis tanda tanya, berarti kita akan masuk ke dalam bahasa yang lain, misalkan bahasa Indonesia. How are you? Tanda tanya, berarti translasi selanjutnya adalah apa kabarmu, gitu kan? Apa kabarmu? Tanda tanya gitu. Berarti cuma 3 kata. Nah, eh, seperti itu sih. Jadi beda sih antara yang RNN biasa sama RNN yang untuk teks translasi. Karena RNN yang biasa tadi cuma ini tok, misalkan sebelah kiri tok kan. How are you? Kemudian berarti kan how are you friend? How are you today? Nah, kayak gitu tuh RNN biasa. Nah, karena ini teks translasi kita ubah RNN-nya. Jadi kita ada namanya encoder dan decoder. Nah, kalau encoder itu bahasa kita yang sebagai data training. Nah, decoder itu adalah data, ya bukan data training ya. Jadi encoder itu data yang kita latih. Misalkan how are you, misalkan bahasa Indonesianya apa kabarmu. Itu bahasa Inggrisnya how are you-nya dan apa kabarmu-nya itu dimasukkan ke dalam data training semua gitu. Data tesnya apa? Misalkan ya bahasa-bahasa Inggris yang lain. Misalkan I love you, gitu kan I miss you dan sebagainya. Nah, itu nanti si decodernya bisa memprediksi kata-kata itu meskipun tidak ada di data training. Lah kok bisa gitu kan? Ya karena kita latih gitu. Kalau biasanya how itu biasanya diikuti is atau are gitu kan. Misalkan I itu biasanya harusnya diikuti oleh kata-kata verb misalkan. Nah, karena dilatih jadinya tahu kayak gitu sih. Nah, itu kalau saya bikin video yang teori sendiri mungkin cukup panjang juga. Intinya seperti itu. Nah, key point-nya mungkin biar kalian nangkep, kalau misalkan si MLP, dia itu nggak bisa karena dia itu lurus-lurus tok arsitekturnya. Nggak ada pengaruh, misalkan ini how are you, you kan dia adalah si subjek sebenarnya kan. Nah, ini pertanyaannya. Jadi ini harus saling berkaitan. Itu tuh nggak bisa di MLP biasa. Nah, kemudian kita pakainya RNN kan jadinya. Nah, RNN pun karena ini teks translasi, dia ada 2 RNN jadinya, ada 2 arsitektur. Arsitektur yang pertama itu encoder, arsitektur RNN yang kedua itu adalah decoder. Nah, kayak gitu. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut saja kalau misalkan kalian pengen tahu teorinya. Nah, kita masuk ke coding. Mungkin kita agak quick ya, karena kita udah bahas panjang di teori, biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, RNN itu kita pakainya ya bisa sih macam-macam. Cuma karena deep learning gitu kan, atau misalkan kita pakai neural network, yang biasa saya pakai adalah Keras. Nah, ini Keras. Jadi kita ya ambil model sekuensialnya, karena kita kan, nah tadi modelnya kan sekuensial ya. Gitu. Kemudian ada dense layer itu layer terakhirnya. Jadi kayak memprediksi nih kata-kata how are you, setelahnya apa? Tanda tanya kah? Kemudian misalkan tadi today kah, friend kah, atau apa. Nah, dense layer itu untuk layer yang terakhirnya. Dan sebagainya nanti kita lihat arsitekturnya aja. Kemudian kayak callback gitu-gitu kan biasanya untuk ini sih, untuk mencegah overfitting. Jadi ketika akurasi kita udah mencapai titik threshold berapa, kita potong gitu kan, berhentikan gitu kan. Nah, ini path sequence ini gunanya untuk nanti, untuk ya gini, contohnya, apa kabarmu? Apa kabarmu itu kan 2 kata kan Indonesia. Padahal di Inggris how are you? 3 kata. Nah, berarti kan harus ada 3 ini kan, 3 slot. How are you? Oke, 3-tiganya terpenuhi. Tapi kan apa kabarmu? Nah, makanya kita harus tambahi suatu kotak kosong gitu loh. Apa kabarmu? Kosong gitu kan harusnya kayak gitu. Jadi makanya path sequence itu biar antara jumlah si bahasa Inggris dan Indonesia itu sama. Karena kan nggak mungkin semua terjemahan itu jumlah katanya sama gitu sih. Nah, ini untuk kalau kalian mau load model gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian modelnya itu deep learning, daripada di running terus, kita mendingan loading pakai yang udah kita training sebelumnya atau pakai punya orang gitu kan. Nah, Matplotlib ini kalau mau kalian untuk apa visualisasi dan seterusnya, nanti kita coba satu-satu aja sambil berjalan sambil kita lihat penggunaannya. Nah, oke. Nah, kalau saya itu pakai Google Drive untuk nyimpen si data apa namanya? Korpus ya, bukan korpus sebenarnya, terjemahan. Contohnya ini, saya sedang makan, itu kan. Kemudian saya tab di teks ini, di teks ini. Nah, di notepad itu saya sedang makan. Di tab berarti bahasa Inggrisnya apa? Saya sedang makan, I'm still eating misalkan gitu kan. Nah, misalkan I'm running, berarti kan bahasa Indonesianya saya sedang lari gitu kan. Nah, jadi ind.txt itu adalah kumpulan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saling bersebelahan. Indonesianya apa, Inggrisnya apa gitu. Itu untuk latihan nanti data train. Nah, ini saya pakai ini ya, Google Colab, jadi saya bisa masukkan ke Google Drive nih. Nah, kalian tinggal pencet ini aja, nanti akan mounting, akan masuk ke Google Drive-nya. Kalau kalian disuruh masukin satu OTP gitu kan ya, ikuti aja lah pokoknya kalau misalkan kalian
suruh login dulu dan sebagainya. Karena saya udah running ini, sudah saya run kernelnya. Nah, makanya jadi saya nggak perlu login lagi, udah login nih. Nah, kenapa saya run dulu? Karena deep learning itu lama ya trainingnya. Jadi saya running dulu biar daripada di tengah video kita nunggu runningnya lama. Nah, kita open datanya, kemudian kita reading. Nah, setelah di read, kita coba lihat ya. Nah, kayak gini. Panjang sih sebenarnya, cuma kita potong di beberapa kalimat pertama. Jadi kayak ini, run artinya lari. Ini ada simbol slash T artinya tab gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada tab, ini adalah source-nya gitu ya. Misalkan yang menerjemahkan siapa. Ini hanya atribut-atribut nggak penting aja sih. Nah, contoh yang kedua adalah ini, who. Nah, Indonesianya siapa. Dan seterusnya mana lagi nih misalkan. Wait, tunggu. Nah, kenapa kok satu kata tok gitu kan? Pertanyaan kalian mungkin kayak gitu. Ya ini karena saya urutkan, ya ini bukan saya yang bikin sih ininya. Eh, terjemahan ini. Ini kita bisa cari di Google juga. Misalkan eh, kayak data training untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu udah ada orang yang bikin. Misalkan saya suka kemeja warna merah, I love red shirt gitu kan. Nah, itu tuh udah ada sebenarnya. Nah, atau kalian mau bikin sendiri juga bisa kan. Tinggal ketik aja di notepad bahasa Indonesianya apa, Inggrisnya apa. Nah, ini kenapa ini satu kata semua? Karena ini adalah misalkan 10 kata pertama gitu atau 10 kalimat pertama, 10 baris pertama. Kalau kalian masuk ke baris-baris terakhir, 1000 baris terakhir itu kan udah kompleks, panjang gitu loh. Jadi ini urutannya kayak gitu. Nah, kemudian kita yang pertama lakukan adalah splitting karena ini nggak rapi ya. Jadi kita splitting pakai yang enter, slash n itu enter dan slash t itu berarti adalah tab gitu kan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini baru defining function. Nah, baru kita implement di sini, two lines nama functionnya. Kita lihat 3 kata pertama. Nah, jadi bukan 3 kata pertama ya, 3 baris pertama. Ada run, artinya lari. Nah, ini yang bikin siapa gitu. Nah, bukan saya yang bikin ya. Kalau saya yang bikin sendiri ini ya udah run lari gitu aja, nggak usah kasih yang ini. Nah, makanya saya perlu cleansing. Nah, ini harus dibuang kan. Kita kan cuma butuh ini aja kan, dua kata pertama ini kan. Nah, ya udah kita jadikan array dulu. Nah, kita run jadikan array. Setelah itu kita ini itu kan masih list ya yang awal tadi. Nah, ini sudah jadi array, lalu kita indexing, kita ambil indeks ke 0 dan 1. Karena adalah gini ya, ini adalah indeks 0, ini ke 1, ini ke 2. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 dan seterusnya. Makanya kita ambil yang indeks ke 0 dan indeks ke 1 untuk semua baris. Ini titik 2 itu artinya semua baris. Udah, kalau udah kita coba lihat hasilnya. Nah, udah. Jadi kayak gini, run, lari, siapa, dan seterusnya. Masalahnya adalah kita belum clean juga nih. Ada punctuation gitu kan. Ada tanda baca, ada yang caps lock gitu ya. Nanti kita bersihkan. Nah, kita coba lihat dulu, kita splitting. Nah, kayak gini. Nah, gunanya untuk apa kita splitting? Ini cuma mau ngitung aja sih. Sebenarnya, ini kan cuma satu kata, kita tahu. Tapi kan di baris-baris yang terakhir itu sebenarnya ada berapa kata gitu. Kata yang paling panjang, sorry, satu kalimat itu paling panjang ada berapa kata, terdiri dari berapa kata gitu kan. Nah, kita coba, ini saya coba looping. Jadi mau melihat, ini kalau kalian, saya jelaskan satu-satu per line, ya akan panjang ya. Kalian bisa nanti di pause dulu misalkan dibaca sendiri, tapi intinya adalah di sini saya mencoba untuk menghitung. Ini kode saya nggak efektif ya, kalian bisa lebih efektifkan. Jadi intinya adalah ini kita komen dulu. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk bahasa Inggris itu paling panjang ada di baris ke bawah-bawah itu dengan panjangnya itu 32 kata. Nah, kata yang mana ini? If a person has not had chance to acquire his target language by the time bla 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 bla. Ini ada 32 kata. Nah, jadi kenapa kita harus tahu jumlah katanya itu paling panjang berapa? Kan kita mau padding. Nah, contohnya gini. Di Indonesia. Nah, ini di Indonesia kan misalkan. Ini kita Indonesian Lang-nya ditutup dulu juga. Biar nggak bingung. Nah, ternyata di Indonesia itu paling panjang 25 nih. Nah, berarti ini pun Iron Paperback, seorang peneliti di universitas dan seterusnya, ini bukan arti dari yang ini kan. Nah, berarti intinya adalah untuk kalimat Inggris yang panjang seperti ini,
ini pun nggak mencapai 25 kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya apa? Kita perlu menambahkan slot-slot tadi dummy kosong. Jadi misalkan artinya if a person has not chance to acquire his target language. Jadi kayak seseorang itu tidak punya probabilitas untuk meraih bla 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 gitu kan. Nah, makanya nanti di kalimat-kalimat terakhir itu kan jadi gini. Ini memakan satu slot, if satu slot, a satu slot. Pokoknya tiap kata itu satu slot. Nah, karena ini 32, sedangkan bahasa Indonesianya misalkan cuma 20, berarti kita butuh 12 slot gitu kan, slot kosong. Nah, itu kita gunanya untuk tahu jumlah lainnya berapa. Nah, terus kenapa ini saya kasihkan English Lang maksimal 8? Nah, ini sebenarnya adalah ini kayak batasan maksimum untuk terjemahan. Contoh, di Google Translate itu kan kalian nggak bisa nulis sampai jutaan kata gitu. Kita coba ke Google Translate kali ya. Misalkan, kamu cantik tapi cinta Barcelona itu kan. Nah, nggak suka saya sama Barca. Nah, ini kan ada batasannya juga pasti Google. Nggak mungkin kita nulis sampai jutaan kata diterjemahkan. Pasti ada batasannya. Nah, karena kita latihan, kita batasi jadi 8 maksimum yang bisa diterjemahkan. Ya kalian bisa ubah-ubah, tapi resikonya semakin panjang kata yang bisa diterjemahkan, berarti kan semakin kompleks model, maka makin lama. Gitu aja sih. Nah, kemudian data cleansing, saya bilang tadi kan kita remove punctuation. Ini saya quick ya. Jadi di sini kita mencoba remove ininya tanda bacanya. Kalau kita lihat kayak ini, tadi ada run, lari, larinya itu ada tanda seru tadi itu. Mana? Mana tadi? Ini ya, lari ada tanda seru, siapa tanda tanya gitu kan. Udah clean nih. Kita pakai string dot punctuation. Bacanya apa nih? Punctuation atau punctuation? Nah, habis itu kita coba looping, kita lower. Nah, kenapa lower? Karena gini, kan ini komputer mesin ya, nggak tahu nih. Kalau misalkan siapanya S-nya gede, S-nya kecil itu udah dianggap suatu kata yang berbeda. Padahal sebagai manusia kan kita tahu siapa itu ya siapa gitu. Makanya kita lower. Nah, sudah. Kalau udah, kita text to sequence. Nah, biasa ya karena komputer itu nggak paham huruf, kita mencoba membuat itu jadi angka. Nah, caranya gimana? Kita tokenizer dulu. Ini tokenizer, lalu di fit on text. Jadi kita ya kita lihat hasilnya dulu aja biar kalian kebayang. Oh, nggak ini ya, nggak di print ya sama saya. Coba. Ini hasilnya apa nih? Oh, hanya udah pre-processing ya. Jadi gini, kita kan mau merubah nih, contohnya apa ya tadi? Ini, iron paperback, seorang peneliti ini kan ini kan huruf ya. Nah, makanya kita harus ubah. Misalkan iron itu kita ganti angka berapa? 1K, 0K, 2K, 1000K, atau berapa? Paperback juga gitu, di-replace lah jadi angka. Misalkan iron itu 2, paperback itu 10 gitu. Nah, karena jadi angka kan nanti si mesin bisa ngolah. Nah, untuk mencari indeksnya, nah kita bisa pakai tokenizer, lalu kita pakai word index. Nah, jadi misalkan nih, 5, saya list 5 ya, 5 indeks pertama. Jadi U itu akan di-replace jadi 1, I jadi 2, the jadi 3, dan seterusnya. Nah, misalkan kita di sini ada kata U enggak ya? Yang atas, yang Inggris. If a person had not changed to acquire by the time he's enggak ada U-nya ya. Ya misalkan itu di indeks ke-10, person itu indeks ke-100 gitu. Ya udah berarti dia akan diganti dengan angka-angka itu. Jadi kata diganti dengan angka. Nah, itu. Makanya kita di tokenizer dulu biar setiap kata punya masing-masing indeks, kemudian kita ambil word indeksnya kayak gitu. Oke. Kita nggak mungkin ya bahas per line karena panjang banget nih. Kemudian kita English vocab size kayak lah ini jumlah distinct kata. Kalau tadi kan kita mencari nih ya, jumlah kata paling panjang, kalimat yang paling panjang itu jumlah maksimum katanya berapa? Ini kan. Nah, kalau yang ini beda. Yang mana tadi? Nah, ini adalah jumlah nih, jumlah kata yang distinct, kata yang unik gitu. You, I. Nah, kalau di kalimat itu kan bisa jadi kayak ini. You are beautiful and I love you. Nah, itu kan you-nya muncul 2 kali tuh. Nah, makanya
you are beautiful, I love you gitu kan, berarti 6 kata. Nah kalau ini enggak, you-nya tetap dihitung 1. Jadi ada you, ada I, ada the, ada to, ada to, sorry, ada to, ada Tom, ada pokoknya semua kata yang distinct itu ada berapa di terjemahan di Indo.txt kita tadi, di data kita. Ini Indo.txt. Nah ini ind.txt. Itu ada berapa sih bahasa Inggris yang unik katanya gitu. Nah kita coba lihat di bawah. Namanya vocab size. Ini ya, ini sebenarnya bisa diganti sih, bukan vocab size, bebas saja nih kan nama variabel. Jadi ternyata di ind.txt itu ternyata ada 3.992 kata yang berbeda yang bahasa Inggris. Kalau yang itu berapa? Ya kita coba aja ya. Nah, ternyata ada 4.822. Ternyata bahasa Indonesia itu lebih kaya ini ya. Kayak apa namanya? Kayak jenis kata. Contohnya apa ya? Contohnya ya itulah. Ya udah, intinya adalah bahasa Indonesia itu lebih banyak katanya daripada bahasa Inggris di ind.txt, padahal di sebenarnya ya nggak tahu juga lebih banyak mana. Nah, tadi kan udah di tokenization tuh. Nah, habis itu kita tinggal word index aja di ind tokenizer, kemudian word index, kita cari line-nya, panjangnya gitu. Tambah 1 karena kan dimulai dari 0. Itu sih. Nah, kalau kita udah tahu panjang atau jumlah kata yang unik dalam satu kamus kita ya, tadi kamus ind.txt itu kan. Itu ada sekian untuk Indonesia dan Inggris sekian. Lalu kita membuat encode sequence gitu kan. Jadi ini kita setelah di tokenizer, kita coba di padding. Kayak tadi saya bilang misalkan kamu sangat cantik. Kalau Indonesia kan kamu sangat cantik 3, you are very beautiful, ada 4. Berarti kamu sangat cantik spasi gitu. Nah, jadi biar ada sama jumlah katanya gitu kan. Nah, makanya di part sequence. Nah, udah. Kalau udah kalian biasa sih test split aja. Misalkan kalian punya 1000 kamus, sorry 1000 baris dalam kamus. Kamu cantik, kamu sangat menarik misalkan. Terus baris yang ketiga, mobil tua. Baris keempat, mobil tua itu dijual di mana gitu. Ini pokoknya banyak lah. Jadi kita test split, data tesnya 20% aja karena udah banyak. Lalu kita pakai encode sequence. Nah, tadi kan ini baru divide function aja. Nah, baru di sini kita apply. Oke, selanjutnya kan kita sama ya. Untuk data train sama data test, berarti udah di encode semua. Lalu kita define model. Nah, di define model ini berarti kita membentuk ini sih arsitekturnya dulu. Jadi kayak misalkan sequential nih kita akan membuat layer pertama, yaitu embedding. Nah, jadi embedding itu apa sih? Embedding itu mengubah ini sih, kayak misalkan tadi ya, contohnya apa nih, kata di atas, run gitu ya. Run itu kan dia ini, apa namanya, satu kata. Kalau kita ubah jadi indeks saja, misalkan mana sih? Misalkan, nah ini, misalkan you. Kalau you direpresentasikan sebagai angka 1 saja, itu kayak nggak informatif. Nah, kalau misalkan I direpresentasikan sebagai angka 2 aja, ya udah. Ya itu kayak back of word aja. Kalian harus tahu ya back of word itu apa, atau FVDF itu apa. Mungkin kalian bisa nonton video saya yang dulu. Nah, jadi kurang ada ininya, informasi yang banyak gitu kan. Misalkan kalau you 1, I 2 gitu, ya nggak ada sesuatu yang spesial gitu ya, akurasinya nanti akan rendah. Tapi kalau di embedding word to fact, itu setiap kata itu punya nilai vektor. Contohnya you. You itu misalkan kita tentukan vektornya batas maksimalnya 5. Ya udah you itu 0,3, 0,4, 0,7, 0,5, 0,3. Itu kan ada 5 angka kan, 0,0, tadi kan. Nah, itu. Jadi itu merepresentasikan bahwa you itu nilainya kayak gitu. Nah, itu dapat nilai 0,3, 0,5 itu dari mana? Itu saya ngarang ya barusan. Nah, aslinya itu di training. Nah, di training pakai ya tadi skema word embedding. Nanti jadi setiap kata itu punya vektor. Nah, kalau kalian belum paham nanti bisa lihat di apa namanya? Di internet juga banyak ya. Gimana sih maksudnya embedding itu? Karena kalau dibahas di sini itu harusnya sudah satu video sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya saya sudah bikin videonya juga di masa lalu, tapi itu lebih fokus ini ya codingnya kan, jadi nggak terlalu mendalam teorinya.
Nah, itu. Nah, oke, intinya itu. Jadi intinya di layer pertama ini data kalian kan tadi I love you. I itu representasi tadi 2, angka 2. Love misalkan angka 700 gitu kan. You angka 1 tadi kan, itu misalkan. Itu kurang bermakna, kurang bagus hasil trainingnya nanti. Makanya kita ubah misalkan I jadi 0,3, 0,7, 0,4 kayak gitu dan seterusnya. Yang love juga sama, yang you juga sama. Nah, jadi kayak gitu, dibuat vektor untuk setiap kata itu memiliki vektor masing-masing. Nah, kemudian kita panggil LSTM arsitektur. Jadi setelah kita ubah tuh yang tadinya satu kata itu punya satu nilai, kita jadikan beberapa nilai kan. Satu kata bisa 5 vektor, satu kata bisa 1 vektor dengan isian 5 nilainya kan gitu kan. Nah, habis itu kita masukkan ke layer trainingnya gitu kan, LSTM gitu kan. Nah, setelah kita masukkan LSTM, nah nanti kan gini. Nah, misalkan udah ini layar embedding itu sebelum ini ya. Ini udah dibuat embedding masuk ke layar LSTM. Ini adalah LSTM pertama ya. Nah, kalau udah kita masuk ke layar LSTM yang kedua gitu kan. Nah, jadi setelah LSTM ini ada LSTM lagi deh. Nah, tapi sebelum itu kita ada namanya repeat vector. Nah, repeat vector itu berarti dia eh, berapa kali kita ulangi ini kayak gininya. Itu sebanyak ya kata kita misalkan gini. Ini kan ada 4 kata kan, how are you tanda tanya. Ini comment alias vous tanda tanya gitu kan. Ini bahasa apa nih? Prancis ya. Nah, berarti kita ulang sebanyak 4 kali. Jadi kita training prediksi 1. Kita training prediksi dapat alias, prediksi training dapat vous gitu kan. Terus dapat tanda tanya. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus diulangi dulu, di looping lah di sini. Nah, habis itu setelah diulangi LSTM lagi, diulangi LSTM lagi kayak gitu sampai selesai. Sampai berapa? Sampai 8. Kenapa 8? Karena tadi kita define, kita kasih batasan itu terjemahnya 8 maksimal gitu kan. Nah, kalau udah ya tergantung sih kalian mau berapa bebas. Kalau udah ya udah masuk ke dense layer, nanti kita prediksi probabilitasnya itu berapa gitu loh. Nah, kalau udah kita uh, masukkan ke ini kan baru bikin ini kan ya, apa namanya? Function. Nah, biasa kita panggil functionnya, kita masukkan in the vocab size, jadi kayak berapa banyak jumlah kata yang distinct tadi kan di kamus kita untuk bahasa Indonesia dan Inggris. Panjangnya, nah tadi kita define masing-masing 8. Nah, kalau ini kan 4 nih, 1, 2, 3, 4 gitu, slotnya. Nah, ini 512 itu jumlah ininya, neuronnya. Jadi gitu kayak misalkan di mana ya? Di bentar. Oh, ini LSTM nih. Jadi intinya kan neural network itu kan punya neuron ya. Satu layer itu kan ada berapa neuron gitu kan. Nah, ini ada 512. Kalian bisa ubah-ubah juga jadi 32, 64, 112 atau berapapun. Nah, habis itu kita pakai optimizer Adam. Nah, ini kalau kalian nggak tahu optimizer, kalian bisa juga kunjungi medium di bawah. Itu sudah saya jelaskan macam-macam optimizer. Nah, learning rate. Nah, ini semakin kecil semakin akurat, tapi lama nantinya kalau di running gitu kan. Nah, udah kita pakai loss functionnya sparse categorical entropy karena ya kita kategorik ya. Jadi gini, misalkan lagi-lagi kita kembali ke sini ya, how are you? Kita tanda tanya how are you? Tanda tanya. Kita prediksi jadi apa? Komen kah? Ales kah? Ini ya di sini di prediksi pertama, komen kah? Ales kah? You kah? I kah? Atau apapun. Nah, jadi kan masing-masing kata itu punya probabilitas masing-masing. Nah, makanya jadinya kategorikal. Nah, kemudian ya udah, tapi misalkan ini yang keterjemahkan pertama kan komen nih, how are you tanda tanya, yang terjemahan pertamanya komen, berarti probabilitas komen itu paling besar, misalkan 0,9. Ales misalkan itu kalau di awal kalimat itu probabilitasnya hanya 0,1 gitu kan. Sedangkan misalkan you itu probabilitasnya cuma 0,00 berapa gitu. Nah, jadi kayak gitu sih. Nah, bukan regresi ya, tapi klasifikasi sebenarnya ada itu. Habis itu di fitting. Ini sudah siaran belum ya? Wah, udah ya? Udah di fitting. Ini jangan siaran ya ini. Kalau di run nanti dia training lagi deh kalau yang lain ini di blog ini. Lama nanti. Ya udah ini udah saya run, kemudian saya save, lalu saya load. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba ini aja ya. Jadikan epochnya jadi satu aja ya, biar cepat. Biar kalian lihat kayak gimana sih kalau di run. Nah, ini pun lama ya, baru satu epoch aja.
Nah, ini kayak gini. Satu epoch aja cukup lama. Ini loss function-nya ya. Ini kita tunggu aja deh bentar. Tapi saya nggak akan run yang ini ya, karena kalau ini saya run, berarti kan model ini saya save gitu. Jadi nggak bagus. Mendingan ini nggak usah di run, karena saya nggak mau saving model lagi. Saya sudah punya model yang udah saya save. Itu. Nah, kemudian saya load model. Oke, udah kan? Nah, siap, udah. Saya load model. Jadi model ini sebenarnya saya nggak pakai ya. Ini cuma nunjukin kalian aja kayak gimana sih proses run-nya gitu. Nah, ini load model cukup panjang juga, cukup lama. Kemudian ini udah selesai nih, kita predik. Nah, predik juga lama ya, karena kan ya tadi barisnya aja ada berapa? Berapa kalimat yang kita coba training? Banyak. Kita lihat tes G-Shape. Nah, ini ada 1665 kata ya. Nah, kemudian ini untuk yang data tes ya, ada 1665. Tapi kan yang trainingnya lebih banyak lagi. Ini harusnya sama ya. Nah, ini sama nih. Ya sama lah, prediksi sama Y tesnya gitu kan. Nah, kenapa tapi kok ada bedanya di sini 3992? Ini adalah probabilitas ini sih masing-masing kata ya. Contohnya tadi misalkan how are you? Berarti kan harusnya apa kabarmu kan kalau di Indonesia. Nah, berarti kan apa itu berarti probabilitasnya paling besar. Misalkan awal kalimatnya kamu probabilitasnya kecil, apalagi cangkul gitu kan, apalagi kasur. Nah, itu kan nggak make sense kalau how are you kok jadinya kasur, cangkul, bantal atau apa nih, lemari atau apapun itu. Itu kan nggak masuk akal. Pasti kata-kata yang nggak masuk akal itu probabilitasnya kecil. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi ini adalah macam-macam katanya gitu. Nah, kemudian kita lihat jumlah kalimat yang diprediksi, ini ada sekian, tadi kan saya bilang, jumlah kata dalam satu kalimat itu ada 8. Nah, karena kita batasi tadi jadi 8 maksimal, jumlah probabilitas dalam satu kata itu ada 3992, artinya tadi setiap kata how are you itu diprediksi untuk awal kalimat aja itu ada 3992 kemungkinan. Untuk yang kata kedua itu juga ada 392 kemungkinan gitu. Kayak gitu sih. Memang gak rumit ya guys. Lalu kita ambil argmax, jadi kayak kita ambil probabilitas paling besar itu diletak di mana sih gitu kan. Nah, jadi hasil prediksinya kayak gini sebenarnya. Nah, lalu kita argmax jadinya kayak gini. Nah, ini kalau 00 artinya berarti udah selesai. Contohnya ini. Kita lihat aja kali ya. Ini time 1 itu yang ini ya. Jadi intinya gini, misalkan saya sangat senang makan burger dan kosong gitu kan berarti kan. Misalkan saya suka minum air dari keran gitu kan. Nah, ini kosong gitu. Jadi ininya kosong. Nah, sedangkan ini ada katanya berarti. Nah, kita coba trial ya. Kita bikin numpy 0. Nah, lalu kita isi. Nah, ini hanya untuk trial aja. Nah, ini sama. Dari intuisi ini, berarti kita kan akan isi prediksi-prediksinya kan. Jadi gini, kan kayak gini nggak bisa diubah ke kalimat. Jadi gini, kan kita sudah tahu ya di awal. Nah, ini U itu indeksnya 1, I itu indeksnya 2. Nah, dan seterusnya, the indeksnya 3 kan. Nah, kalau misalkan kita outputnya bentuknya seperti ini itu nggak bisa diinterpretasikan. Makanya kita pakai argmax biar dapat cuma satu kalimat itu ya cuma 8 indeks gitu. Ya makanya itu kita coba ubah. Ini trialnya aja. Ini kita hapus juga nggak apa-apa. Nah, jadi gini, saya bikin numpy 0, isinya kosong, lalu kita isi. Lalu kita isi apa ya? Bentar, kita run dulu biar kalian kebayang, kita tunjukkan outputnya. Nah, kayak gini. Yang tadinya panjang kayak gini ya, nggak jelas ya ini kan probabilitas semua nih. Nah, kita udah nggak butuh probabilitas, kita mau cari mana probabilitas terbesar gitu kan. Nah, ini kayak gini. Jadi ini adalah kalimat pertama, ini adalah kalimat kedua, ini adalah kalimat ketiga, ini kalimat keempat, ini bukan keempat nih karena ada titik-titiknya. Ini adalah kalimat ketiga terakhir, kedua terakhir, dan paling terakhir. Kita contoh aja kali ya, nanti biar kelihatan kebayang. Nah, ini tadi dictionary. Udah kita lanjut aja langsung. Gaspol. Ya, ini masih trial error. Nah, ini. Contoh.
Bentar ya. Oke, jadi di sini kita coba satu ya. Misalkan ini kata aslinya ya, tes Y ini. Nah, kata aslinya adalah they don't teach you that in school. Nah, kemudian setelah saya prediksi itu hasilnya you don't ever do in school. Menurut kalian akurat nggak? You don't ever do in school. Ini salah sih grammarnya ya. Tapi kan epohnya cuma 25. Kemudian they don't teach you that in school. Ya mirip-mirip lah ya. Intinya yang satu nggak ngajarin kamu di sekolah, yang satu tidak pernah ada di sekolah. Ya mirip-mirip lah. Karena ini baru 25 epoch, artinya baru 25 iterasi. Nah, coba kalau kalian bayangkan iterasinya ditambah, kemudian kamusnya ditambah, terus panjang lengthnya tadi untuk kalimatnya ditambah, pokoknya ditambah semua gitu di iterasi apa terus learning rate-nya dikurangi gitu ya biar semakin akurat. Nah, itu harusnya lebih bagus sih kayak gitu sih. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini kenapa prediksi karena kita ambil indeks dari matriks sedangkan di sini pakai tes Y. Nah, jadi gitu sih mungkin cukup sekian ya karena sudah panjang juga. Nah, intinya gitu. Di balik mesin Google yang canggih sebenarnya sangat sulit ya untuk menerjemahkan untuk seakurat itu. Nah, semoga bisa bermanfaat dan see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.